Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam jumpa, salam sejahtera. Semoga kita semuanya diberikan umur panjang dan sehat walafiat, dan dilimpahkan banyak rezekinya, amin. Kembali lagi bersama kami Bumi Organik TV, bersama saya Syamsul. Di video kali ini kami akan sharing ya, atau berbagi pengalaman. Ini kami sedang berada di kandang sapi atau kandang lembu. Di video kali ini kami akan membagikan tips cara mengambil kompos atau kotoran hewan dari kotoran sapi ya. Ini adalah kotoran sapi yang masih baru ya. Yang ini baru keluar ya. Diusahakan kalau yang seperti ini itu tidak direkomendasikan untuk digunakan ya. Karena apa? Ini kan masih baru ya. Karena di dalam kotoran sapi itu kan mengandung gas metana yang sangat besar dan sifatnya juga panas. Kalau kita memaksa, kalau yang baru kayak gini kita berikan ke tanaman, insya Allah tanaman akan mati. Ini ya yang memproduksi kompos dari kotoran sapi murni. Inilah dua sapi yang mencukupi kebutuhan akan kompos. Ini 2 ekor saja, ini sudah lumayan ya kalau kita punya lahan, tapi sayangnya saya tidak punya lahan pertanian. Tapi ini biasanya dibeli orang kuhinya atau kotoran sapinya buat ditaburkan ke lahan. Kalau kayak gini itu dijamin ya, tanaman kalau kita berikan itu bukan malah subur, malah akan mati ya. Ini ranting-ranting juga bisa kita manfaatkan untuk sebagai kompos. Kali ini kami akan membagikan tips seperti apa sih kotoran sapi yang boleh digunakan atau boleh diaplikasikan ke tanaman tanpa difermentasi atau tanpa didekomposisi dulu. Biasanya kan kalau kita yang masih bongkahan kayak gini itu harus difermentasi ya, atau didekomposisi dulu agar cepat matang, dan unsur haranya juga akan lebih bagus kalau difermentasi dulu. Tapi kalau tidak mau ribet-ribet, kita bisa langsung menggunakan tanpa harus memfermentasi atau mendekomposisi dulu. Inilah ya yang sudah bisa kita gunakan, asalkan udah seperti agak tanah ya, asal jangan yang masih bongkahan. Ini itu sudah dingin ya teman-teman, karena ini sudah terfermentasi secara alami oleh alam. Ini kalau kayak gini itu sudah boleh digunakan ya, tanpa kita fermentasi itu juga sudah bisa digunakan. Ini kan sudah terfermentasi oleh alam ya. Ini biasanya diceker-ceker ayam atau terkena hujan. Tapi di tempat kami ini lagi musim kemarau, jadi tidak ada hujan. Tapi kan terkena panas, terkena angin, dan lama-lama ini terfermentasi alami ya. Ini kalau kita genggam itu ciri-cirinya sudah dingin ya. Tapi kalau kita genggam kayak gini itu masih panas. Diusahakan
jangan digunakan dulu ya. Kalau digenggam gini masih panas, kita wajib memfermentasi dulu ya. Ini kayak gini sudah dingin, jadi ini tandanya sudah layak digunakan. Ini kami rencana mau kami jadikan campuran media tanam, menanam di pot. Ini sangat bagus ya teman-teman, manfaatnya untuk kesuburan tanah, karena di dalam kohe sapi mengandung unsur nitrogen, kalium, dan fosfor. Tapi ini menurut penelitian itu yang tinggi itu dominan nitrogen ya, karena kan sapi itu memakan rumput-rumputan dan memakan hijau-hijauan, jadi ini dominan nitrogen ya. Tapi juga lengkap ada unsur fosfor dan kalium, tapi dengan dosis tertentu ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami, mohon dukungannya ya, dengan cara di like. Bila ini bermanfaat, mohon di share. Terima kasih. Semoga pertanian di Indonesia maju jaya dan loh jinawi. Ini ya diantaranya yang sudah terfermentasi alami. Ini sudah diceker-ceker ayam ya teman-teman, jadi teksturnya udah seperti tanah, dan kalau digenggam itu dingin ya. Jadi ini ceritanya, ini kami berburu emas hitam ya. Emas hitam atau ya inilah ya, kompos dari kohe sapi yang sangat bagus unsur haranya. Ini saya sudah dapat kira-kira 1 karung ya teman-teman, dan saya kumpulkan di tempat penyimpanan kompos, dan inilah yang sudah kami buat secara fermentasi atau tidak difermentasi. Tapi kalau masih bongkahan itu direkomendasikan harus difermentasi dulu ya. Di video kami terdahulu juga ada cara fermentasi kompos, nanti saya cantumkan linknya di deskripsi ya. Mohon dicek kalau teman-teman belum menonton cara fermentasi kompos dari kohe sapi murni. Inilah ya yang kami fermentasi. Ini kurang lebih sudah 2 bulan ya. Ini sangat gembur dan sangat poros, sudah halus sekali. Meskipun tidak digiling, ini sudah sangat halus ya. Kalau digenggam kayak gini itu dingin, tidak panas. Ini pertanda fermentasi sudah selesai, dan kompos dari kohe sapi ini siap diaplikasikan ke tanaman atau untuk campuran media tanam. Ini langsung disebar ke area perladangan atau area sawah. Ini sangat bagus ya teman-teman. Bagi siapa tani ini sangat cocok untuk melestarikan bumi dengan cara pertanian secara organik. Kami ini bukan bermaksud menggurui ya, tapi kami ini mengajak para teman-teman untuk belajar bersama-sama cara memanfaatkan kohe sapi untuk melestarikan bumi ini. Karena siapa lagi ya kalau tidak kita yang menjaga bumi ini. Kenapa sih kok harus organik ya? Biar mikroorganisme di dalam tanah itu berkembang dengan baik ya, karena mikroorganisme itu juga makhluk, dia juga bekerja untuk menyuburkan tanaman. Tanpa adanya mikroorganisme yang baik ya, tanaman tidak akan berkembang ya. Begitu ya kira-kira teman-teman. Sudah segitu dulu ya teman-teman sharing ini, semoga ada manfaatnya
dan mohon maaf video kami masih banyak kekurangan. Terima kasih sudah menonton, semoga kita semuanya diberi kesehatan ya, amin. Salam organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.